Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di Lulus Education. Hari ini kita akan belajar tes intelijensi umum. Jadi seperti kita tahu kalau rangkaian tes CPNS itu ada dari TWK, TKP, dan yang terakhir TIU. Untuk tes intelijensi umum ini ada beberapa materi, ada silogisme, ada operasi matematika dasar, em, ada deret, terus habis itu ada tes figural, dan juga ada ini ya, soal cerita teman-teman. Kita akan coba bahas satu-satu, karena memang untuk TIU ini dua pertemuan saya khususkan, jadi materi nanti akan bersambung. Kalau memang tidak hari ini tidak ada silogisme atau hari ini tidak ada figural, kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Lalu untuk pemaparan ya, karena saya menggunakan laptop dan kita bertemu secara online, saya akan menyampaikan melalui Microsoft Office ya, untuk memperlihatkan hitungan-hitungannya. Jadi em, kita pertama, sorry, kita langsung ke soal yang pertama saja ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu untuk ini siapa yang hadir? Untuk Mas Fahri, di bagian TIU, kesulitannya di bagian mana ya? Deret sama silogisme. Sorry, bagaimana? Deret sama silogisme. Deret dengan silogi. Sama figural juga. Kalau operasi matematika dasar? Itu juga, oh iya mas. Oh ya, oke. Em, kita sambil saja. Oke, yang pertama, ini ada soal cerita seperti ini. Analisa soal cerita. Jadi, jenis-jenis soal seperti ini banyak kita temukan, dan sebetulnya konsepnya itu lebih kepada persamaan, persamaan dan pertidaksamaan. Tapi em, untuk di soal apa namanya, cerita di khusus TIU ini lebih banyak soal ini sih, soal ini ya, eh, persamaan. Jadi di sini disampaikan jika 15 pekerja dapat mengaspal 18 kilometer jalan dalam 24 hari, berapa hari yang diperlakukan jika 40 pekerja mengaspal jalan sepanjang 22 kilometer. Jika Mas Fahri menemukan soal seperti ini, em, Mbak Rebecca apakah sudah join? Oh, belum. Eh, Kalau menemukan soal seperti ini, apa yang Mas Fahri lakukan? Belum tahu ya? Atau bingung? Ketemu soal seperti ini mengerjakannya seperti apa? Aku dibuat tabel mas. Kenapa? Tapi masih bingung ini. Oh, oke. Eh, jadi ini bagian dari soal persamaan. Jadi dibilang 15 pekerja dapat mengaspal 18 kilo dalam 24 hari. Artinya 15 pekerja selama 24 hari menghasilkan 18 kilo. Lalu dia tanya lagi, 40 pekerja dalam X hari itu hasilnya 22 kilo. X-nya itu berapa? Kan simpelnya seperti itu kan. Jadi kalau kita tuliskan, ini sebentar saya apa namanya, ganti share screen-nya jadi entire screen, and then kita taruh Microsoft Word. Seperti ini terlihat ya layarnya. Jadi Terlihat. eh kita punya variabel soal satu. Variabel yang kita punya. Ini pertama adalah em, jumlah pekerja. Yang kedua kita punya jumlah hari.
Yang ketiga kita punya eh, panjang jalan, ya kan? Ini variabel yang kita punya. Nah, jadi untuk menemukan jawabannya kan kita hanya membutuhkan tiga variabel ini, berarti kan ini apa namanya, ketahui kan, diketahui ini jumlah pekerjaannya berapa nih? 15, jumlah harinya berapa? 24, panjang jalannya yang dapat diselesaikan 18. Terus habis itu diketahui apa namanya? Ini simulasi satu. Nah, ditanya lagi simulasi kedua. Oke, simulasi dua. Jumlah pekerja 40, jumlah hari ini N, panjang jalan ini 22. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini sebenarnya kita bisa bentuk rumusnya seperti ini. Eh, Pekerja dikali dengan eh, jumlah hari sama dengan panjang jalan yang diselesaikan. Oke, rumus dasarnya itu ini soal satu. Kita perbesar jadi 16. Sebentar. Oke, jadi kita akan bentuk persamaannya seperti ini. Pekerja dikali jumlah hari itu hasilnya adalah panjang jalan yang diselesaikan. Nah, dari diketahui satu, ini dari studi case yang satu ini, kan berarti seperti ini. 15X dikali berapa nih? 24Y sama dengan 18. Ini persamaan satu. Oke. Lalu eh, kita hapus saja ya, kita hapus. Lalu untuk persamaan yang kedua, kita tinggal tulis simulasinya. Berapa nih? Eh 40X dikali N Y sama dengan 22. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Cukup jelas ya? Karena kan rumusnya seperti ini. Pekerja dikali jumlah hari sama dengan panjang jalan yang diselesaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, sebenarnya tinggal disubstitusi. Maka ini kita pindahkan dulu nilai apa namanya X-nya mungkin ya. Maka dari persamaan dua diperoleh ini berarti 40 X dikali N dikali Y sama dengan 22. Eh, Lalu ini kita bisa tulis eh, X sama dengan 22 dibagi N Y. Oke, bentuknya seperti ini. Ini bisa kita bilang jadi eh, persamaan dua aksen. Nah, lalu kita bilang lagi sub substitusikan persamaan dua aksen ke persamaan satu. Oke, Em, berarti 15 dikali
berapa ini? 22 per NY, 15 kali berapa NY, dikali, dikali 24Y sama dengan 18. Nah, ini sudah saya hitung, nanti hasil N-nya, itu kan, ini kan dicoret kan. Ini kalau coba Mas Fari kerjakan di kertas, Mas Fari ada kertas sekarang? Oh, benar-benar. Coba kita selesaikan sama-sama. Ini berapa? Oh, sorry, sorry. Ini 40. 40 NY, di sini 40. Lupa 40. Sudah bisa? Berapa nilai N-nya? 40 itu. Berapa? 404 itu, Mas. Hah? 404? Yang mana 404? Coba Masnya berapa? 15 dikali 22 22 per ba- 40 bagi 40. NY, oke, dikali 24, Y sama dengan 18. Ya kan? Lalu di sini kan ada proses penyederhanaan kan? 40 dibagi, 40 dengan 24 itu 10, terus habis itu yang ini, 6, yang ini 3, yang ini 2, yang ini 11. Yang dikerjain yang mana dulu, Mas? Kenapa? 15 kali 22, 224, 22 bagi 40, 22 dibagi, 40. eh tidak, tidak, itu bisa langsung dikali. Kan ini kan penyebut dengan apa namanya? Penyebut dengan ini kan, apa namanya, nilai-nilai ini. Ini kan bisa dibagi 50, ntar dicoret ke berapa? Ke 24. Ini kan dibagi 4 kan. Ini dapat 10 nanti, terus ini dapat 6. Betul nggak? Ya, Nah, terus habis itu nanti pokoknya ini sebenarnya tinggal diselesaikan. Nanti hasilnya itu adalah em, 11. Mas Fari bisa menyelesaikan ini atau masih bingung? masih bingung, Mas. Masih bingung? Iya, Loh, oke, oke. eh ini saya nggak bisa bagi ini sih, apa namanya? Soalnya kerjanya di kertas coret-coretan. Intinya nanti nilainya itu adalah 11. Jadi eh, pertama dari soal cerita ini kita itu em, perlu mencermati dari dari setiap soal. Ini saya jelasin dari awal. Dari setiap soal itu variabel apa saja yang ada gitu. Kan yang pertama jumlah pekerja, jumlah hari, dan jumlah jalan. Panjang jalan.
Lalu data simulasi kedua ada dikasih tahu jumlah apa namanya pekerja lagi, lalu jumlah hari kita nggak tahu n, panjang jalannya sekian. Nah, lalu eh, kita apa namanya coba masukkan ke rumus pekerja dikali jumlah hari sama dengan panjang jalan yang diselesaikan. Ini kita bentuk persamaan. Sampai pada ke bawah kita lakukan substitusi dan hasilnya seperti ini. Nanti dari nilai ini akan disubstitusikan kembali ke nilai yang apa persamaan ini nih, apa namanya? Kedua. Jadi kan eh, kita mendapati nilai n-nya n sama dengan n sama dengan 11. Maka maka didapatkan n nilai berikut. Nah, n sama dengan 11 kan? Berarti ketika disubstitusi selanjutnya substitusikan persamaan nilai n ke persamaan 2. Berarti 40x dikali 11y sama dengan 22. Dalam hal ini, eh, jika kita lihat pada soal yang kanan, untuk 40 pekerja dibutuhkan, kan cara baca gitu kan, 11 hari untuk menyelesaikan 22 kilo. Berarti jawabannya apa? A. Mas Fari masih bingung yang di mana ya? Yang di penjumlahan tadi, Mas. Oh, yang di penjumlahan ini. Iya, Ini sebenarnya penyelesaian persamaan biasa sih. Ini apa namanya? Coba saya eh, kan bentuknya seperti ini nih, Mas. 15 dikali. Ini kalau saya bagi rumusnya, coba 15 dikali, coba kita cari equation supaya ada bentuknya lebih rapi. Equation. Ehm, Simbol equation. Ini ada nih. Fraction. Nah, nih seperti ini. Ini kan sama aja. 22 per 40 dikali N dikali Y. Dalam kurung dikali 24Y sama dengan 18. Oke, terus ini kita copy. Ini kan nilai Y, mana nih? Ini kan bisa dicoret kan seperti ini kan? Pernah nggak belajar seperti ini? iya, pernah. Kan ini maksudnya udah dasar lah ya, masih tahu. Terus habis itu nilai 40 ini kita coret, ini kita coret lagi. Ini kan kalau dibagi 4 kan jadinya kan 6 kan? Ini jadinya 6 seperti ini. Sorry, karena saya nggak punya iPad ini, jadi ini jadi 10. Saya kasih dalam kurung deh, biar dia ada berubah sedikit. Nah, ini ngerti nggak maksudnya? 24 dicoret 40 dibagi 4, kan dua-duanya dibagi 4 kan? 24 dibagi 4 itu 6, 24, 40 dibagi 4 itu 10. Sampai sini apakah dimengerti? Iya, mengerti. Oke, terus ini dicoret lagi 10, kita bagi 5. Ini dapatnya 2 sekarang.
Ini kita coret dengan 5 dapatnya 3. Oke? Dari sampai sini masih bisa ngikutin kan? Bisa, bisa. Bisa, Mas. Oke, ini kita coret lagi. 2. Ini kita bagi 2, jadi 11. Oh, ya. Ya kan? Baru Iya, berarti kan Mas. tinggal sisanya 3 dikali 11 dikali apa namanya? Dikali 6 sama dengan 18N. 18N. Betul kan? Iya. Nah, ini kita tinggal 3 dikali ini 3 sama 6 yang kita coret. Set, set, set. N sama dengan 11. Oke? Oke. Clear ya, bisa dipahamin ya. Iya. Ini memang saya agak kesulitan karena menggunakan Word. Saya coba untuk apa namanya se-clear mungkin menjelaskannya. Oke, akan banyak soal seperti ini di TIU. Jadi kuncinya pertama kita petakan dulu eh, data-data yang kita punya sama kayak inilah KMD Shoot. Kita lakukan analisa keyword, terus habis itu kita evaluasi. Ini tahap analisa keyword, ini tahap evaluasi, dan di sini kita sudah menentukan jawabannya. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Nanti coretan ini akan saya bagikan juga. Soal yang berikutnya ada ini. Untuk 3 jam pertama, Tora mengendarai motor dengan kecepatan 50 km per jam. Karena ada gangguan mesin, Tora mengendarainya dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam sisanya. Berapakah kecepatan rata-rata Tora mengendarai sepeda motor tersebut? Eh, ini ini fisika dasar sih. Ini sebenarnya juga bukan fisika sih. Ini em, ini logika sederhana. Matematika dasar. Iya, matematika dasar. Eh, kita kan diketahui soal 2 gini ya. Soal 2 kita kasih 16 diketahui. Nanti kalau saat tes TWK itu kan menggunakan komputer asis tes. Tidak akan ada coret-coretan seperti ini. Saya lupa sih dikasih apa namanya kertas atau enggak. Cuman ini supaya kita tahu lah awalnya itu seperti apa mengerjakannya. Kecepatan 1, eh, V1 sama dengan 50 km per jam. Durasi berapa nih? 3 jam. Kecepatan 2, V2 sama dengan berapa nih? 40 km per jam. Per jam. Kenapa ditulis per lagi nih? Durasi sama dengan berapa nih? eh Mengendarai dengan kecepatan 2 jam. Oke. Cepat 1, kecepatan 2. Nah, dijawab. Rumus kecepatan rata-rata. Ini V1. V1 ditambah V2 sama dengan di sorry, rata-rata. Dimana V1 ditambah V2 dibagi jumlah jamnya. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya. Sebenarnya bukan kecepatan rata-rata saja. Jadi misalnya saya misalkan yang lain lah. Kalau saya tanya Mas Fari begini,
Misalkan di kelas itu ada 5 anak, tingginya 130, ada 3 anak lah, tingginya 130, anak yang pertama, anak yang kedua 120, anak yang ketiga 110. Cara cari tinggi rata-ratanya gimana? Tinggi anak satu sama dengan 110 cm. Tinggi anak dua sama dengan 130 cm. Sorry, ini spasi. Tinggi anak tiga sama dengan 140 cm. Berapa tinggi rata-rata? Nah, ini Mas Fari menyelesaikannya gimana? Oh, dibandingkan, Kenapa? dibandingkan. Dibandingkan bagaimana? Cara mencari tinggi rata-rata berarti kan eh, 110 ditambah 130 ditambah 140 dibagi Bagi tiga. jumlah anak, betul kan? Iya, Nah, begitu juga untuk kecepatan rata-rata. Jadi nggak usah dibuat bingung. Jadi kecepatan satu ditambah kecepatan dua, kalau ada kecepatan 3 sampai kecepatan 5, kecepatan 10, pokoknya tambah saja dibagi dengan jumlah jamnya. Di sini kan berarti 3 jam tambah 2 jam. Oke, Eh, 5 jam berarti. clear ya? Berarti berapa nih? Kecepatan rata-ratanya eh, 5, 5, 5 jam. 50 dikali 3. Ini ya, karena kan kita mencari kecepatan ya, teman-teman. Eh, Kan selama 3 jam, berarti kan 150 dikali 3 ditambah berapa nih? 40 dikali berapa durasinya? 2 dibagi 2 ditambah 3. Benar nggak seperti ini? Masih bisa diikutin ya? Iya, bisa. Oke, em, seperti ini. Kenapa 50 dikali 3? Karena dia melakukan kecepatan 50 kilometer per jam selama 3 jam. Kenapa 40 dikali 2? Karena dia 40 kilometer per jam dikali 2. Kenapa dia 2 ditambah 3? Karena ya kan jumlah keseluruhan durasi kan. Kan tadi sama seperti apa? eh, yang tadi permisalan kelas itu tadi. Berarti ini 150 ditambah 80 dibagi 5. Ini 230 dibagi 5. 230 dibagi 5 ini 20, 26. Berapa 250 bagi 5? 2, 150, benar ya? 250. Oh, bukan 26, 46. 230 dibagi 5 itu 46. Oke, ketemu ya berarti jawabannya ya. Iya, Jawabannya adalah C. C, yang 46. tadi 2 plus 3 itu apa, Mas? Yang mana? Yang 2 plus 3 itu. Oh, Itu. ini jamnya kan? Ini 2 jam. Kebalik sih ini sih. Maksudnya ini 3 jam ditambah 2 jam. Gitu maksudnya kan? Tapi yang 50 kali 3 kan itu udah 3 jam. Maksudnya 50 kilometer sama 3 jam. Kok ada lagi 3 jam tambah 2 jam itu, Mas? Oh, iya. Tadi kan rumusnya seperti ini kan. Misalnya nih, kecepatan, misalnya tinggi anak satu sama dengan berapa? 130, tinggi anak dua. Kita kembali ke konsep dasar tadi, sama dengan berapa? 140, tinggi anak tiga, 3 sama dengan 150. Nah,
tinggi rata-rata sama dengan 130 ditambah 140 ditambah 150 ditambah 150 dibagi 3 kan? Ya. Nah, gini kan? Nah, eh, pada soal itu kan yang ditanya untuk berapa kecepatan rata-rata Tora mengendarai sepeda motor tersebut. Rumus kecepatan itu kan apa? V sama dengan I. M per S. Iya bukan? Ya. Kecepatan sama dengan M itu jarak dibagi waktu. Betul kan? Waktu. Ya. Nah, kecepatan rata-rata rumusnya itu harus meter per second atau kilometer per jam. Sementara pada soal yang diketahui itu adalah kecepatannya 50 kilometer per jam. Jadi, ya, M sama dengan V sama dengan M per S. S per T, S per T. Nah, eh, kecepatan itu kan 50 kilometer per jam. Jadi kita pengen tahu dulu untuk kecepatannya saja gitu. Jadi gini Mas, kan kenapa 50 dikali 3? Pertanyaannya itu kan Ya. 50 kilometer per jam dikali, sorry, sorry, dikali 3 jam, berapa? 3 jam ya? Jam. 3, ini mana sih kurungnya nih? Sorry, sebentar, sebentar. Biar 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 kelihatan jelas. Dikali 3 jam. Oke? Ini berapa hasilnya? 100, 150 150 apa? Satuannya apa? kilometer per jam. Bukan, satuannya kilometer saja. Iya, kilometer. Ya, ya kan? Nah, jadi kita mau merubah tujuannya 50 dikali 3 itu supaya kita mengetahui jaraknya saja gitu. Karena yang kita tahu awalnya itu adalah kecepatan ya Mas, 50 kilometer per jam. Jadi tujuannya dikali itu supaya itu jadi jarak saja. Sama pun yang 40 kali 2 supaya jadi jarak saja. Baru setelah jadi jarak dibagi dengan jumlah jamnya. Karena rumus kecepatan itu apa namanya? Jarak dibagi waktu. Ini satuan ya meter per second ini. M per S atau HM per jam. Sampai di sini masih bingung atau? Ya. Oh, sudah paham berarti ya? Ya. Oke, berarti ini kita lock. Jawabannya adalah C. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya itu adalah, eh, nah, ini operasi matematika dasar juga sih, cuman bentuknya bukan soal cerita. Em, Lebih kepada soal hitungan. Saya coba copy paste. Kalau seperti ini, Mas Fari bisa menyelesaikan? Lupa Mas, matematika dan sudah lama. Oke, ini namanya operasi matematika dasar, aljabar. Oke, jadi ada yang namanya rumus A plus B, A minus B, sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat.
Kalau yang ini masih ingat rumusnya? Masih, masih. Loh, mana dia? Oh, ini dia, hilang. Loh, Nah, gini ya, lebih jelas. Ini coba kita naikkan. Mana dia? Oke, gini. Ini masih ingat ya rumusnya ya? iya, Eh, Lalu juga ada rumus seperti ini. Eh, AB ditambah AC, kenapa dia jadi kecil seperti ini? Sama dengan A dikali B plus C. Betul kan? iya, Nah, kalau kita udah tahu ini, cara menyelesaikan persamaan ini gampang. Ruas atas sama dengan 5,74 kita keluarin ditambah 63 ditambah 737 sama dengan berapa nih? Dijawab. Ini diketahui eh ini 574. Sorry. Oke. 4 dikali dikali 100 sama dengan 574. Sampai di sini masih dipahami ya? iya. Yang ini ruas bawah. 7 loh, 7,87 Itu yang ditambah 100 dari mana, Mas? berapa? Yang 100 itu dari mana? 63 ditambah 37 itu 100 ya. Oh, iya. Dikali 7,87 dikurang 2,13 sama dengan, coba Mas Fari hitung yang bawah ini berapa nih? Yang ruas bawah. Yang ini nih. Kamu nggak jawabannya? Dari bagian dijawab ini coba Mas Fari cari tahu sampai ketemu jawabannya. Bisa ketemu nggak? Ini Mbak Rebecca apakah sudah join? Oh belum. 22. Berapa? 22. 22. Itu sudah Iya. jawaban akhirnya semua. Iya. 22. Sebentar coba kita cek. Coba cek, Mas. Oh nggak ada. Nggak ada. Coba. Belum tentu salah. Kadang soal juga salah. Nggak ada jawabannya. Berarti ini kan 10 dikali 5, berapa nih? Eh, 5,74 sama dengan 57,4. Berarti luas atas per luas bawah. Berarti 574 dibagi 57,4. Ada jawabannya. Jawabannya adalah 10. C. Oh, ada B ya salah. jawabannya ya. Iya. B. Oke. Nah, sampai sini dipahami ya? Iya.
Nah, supaya ini interaktif, saya mau coba tes Mas Fahri. Mas Fahri menggunakan laptop, Iya, laptop. coba kerjain nomor 2 sampai 4 dengan apa namanya? Ini saya share screen seperti ini. Mas Fahri kerjain ulang seperti yang sudah saya sampaikan. Coba Mas Fahri seolah-olah sedang ngajarin saya di Microsoft Word gitu. Dikerjain aja dulu. Saya nggak lihat supaya tidak terganggu atau grogi. Saya akan tutup kamera. Sementara dikerjakan aja dulu. Kalau udah selesai, ntar share screen ke saya. Apakah bisa seperti itu? Belum bisa ya, Mas. Kenapa? Belum bisa. Belum eh, yang ini, yang nomor satu belum bisa ya? Belum, Mas. Oke. Sebentar. Nggak, Nanti itu belum. di-share ya, Mas, jawabannya. Oke, oke, oke. Belum belum bisanya karena apa nih? Lupa, Mas, caranya. Oh, oke, oke, oke. Gini aja. Sekarang saya share. Ini nggak apa-apa. Saya share langsung. Coba. Coba Mas Fahri kerjakan di kertas sambil coba pahamin ya. Maksudnya gini, karena percuma kalau Mas Fahri sekarang hanya lihat saja tapi tidak dikerjakan. Em, Oh, iya. Sekarang kita coba. eh, Ini apa namanya? Pembahasan PIU 26 Mei. Ini save as. Ini Mas Fahri kerjakan coba di kertas, Mas Fahri coret, nanti di foto, terus share di Zoom meeting. Udah tapi kayaknya salah, Mas. Oke, nggak apa-apa. Itu disimpan aja, nanti dicoba share di grup WhatsApp, supaya nanti saya bisa koreksi. Sementara untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke materi, karena ini kita sekitar tinggal 35 menit lagi. Kita coba selesaikan materinya. Termasuk yang nomor berapa nih? Nomor 5 ini, yang nomor 45 ini coba dikerjakan juga ya, nanti di-share di grup WhatsApp, supaya saya bisa nanti koreksi. Oke, ini juga matematika dasar. Oh, berarti ini juga dikerjakan ya. Jadi ntar yang jadi PR dan untuk di-share di grup, ini Mas Fahri kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa ya? Iya, Mas. Selanjutnya kita ke bilangan deret. Eh, Sebelum lanjut, jadi bilangan deret ini ada beberapa jenis. Saya coba share screen. Bilangan deret. Yang paling umum yang kita temukan di apa namanya soal SKD CPNS itu ada deret, deret geometris. Ini sama deret suku N. N. Nah, ini bukan deret suku N sih, deret penjumlahan. Sebenarnya dua ini saja yang paling sering ditemukan pada soal CPNS. Loh, contoh deret geometris itu tiap bilangan mengalami eh, kenaikan dengan pengalian. Jadi misalkan suku satu itu adalah 5, suku 5 eh,
Misalkan gini, suku 15, suku 2 itu adalah 25, suku 3 itu adalah berapa nih? Eh, 125, suku 4 itu adalah eh, berapa nih? 625. Nah, kalau ini hubungannya adalah tuh, ini 5 pangkat satu. Yang ini 5 pangkat 2. Yang ini, Kelihatan share screen-nya, Mas. loh, nggak kelihatan. Sorry, sorry, sorry. Sebentar. Ah, ini kelihatan ya? Oh ya, ada baru kelihatan. Jadi bilangan deret itu ada dua yang sering muncul di tes CPNS. Ada deret geometris sama deret penjumlahan. Biasanya kalau untuk yang deret geometris ini tiap bilangan mengalami kenaikan dengan pengalian. Misalkan ini seperti ini kan. Ini 125, ini sama dengan 5 pangkat 3, ini 5 pangkat 4. 5 pangkat 4. Nah, polanya sering seperti ini. Yang sama itu adalah limanya, dan yang berubah itu adalah pangkatnya, deret geometris. Kalau deret penjumlahan, ini tiap bilangan biasanya ditambahkan dengan bilangan konstan. Tiap suku n ditambahkan dengan bilangan konstan. Baik itu positif, negatif, bilangan prima, prima, bilangan genap, bilangan ganjil, bahkan pecahan. Oke. Nah, ini paling gampangnya ya, misalkan suku satu itu adalah dua, sorry, misalnya tiga, suku dua itu adalah 7, suku tiga itu adalah 11, suku empat itu adalah berapa nih? 15. Ini selisih, selisih 4. Ini selisih 4. Selisih. Oke, ini bentuk-bentuk dasarnya. Nah, dua inilah yang paling sering keluar di tes CPNS. Nah, untuk kasus yang eh, apa nih namanya, Q bilangan deret yang ada di samping ini masuk ke dalam deret penjumlahan. Kita bisa lihat, kita contoh soalnya ya. Contoh soal. Ada 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7. Lalu 7. ditanya X1, ditanya X2. Seperti ini kan?
Ini kita besarkan. Oke. Nah, kira-kira coba Mas Fari bisa selesaikan ini nggak? Bentar. Yang paling gampang kan kita lihat selisihnya kan. 4 ke 7 itu selisih 3, 7 ke 5 itu selisih 2, 5 ke 8 selisih 3, 8 ke 6 selisih 2, 6 ke 9 selisih 3, Situ. 9 ke 7 selisih 2. Berarti kan sudah kelihatan kan polanya kan? Oh iya. Berarti polanya gimana? Kurang 3. Ini, sabar. Oke, jadi polanya adalah kuning sama dengan plus 3, hijau sama dengan plus 1. Betul nggak? Ya benar. Berarti kan ini, Yang kuning plus 3 mas, bukannya min satu. eh, Plus satu. plus 1, sorry, sorry, sorry. Plus 1 ya? Gini ya? Bukan gini polanya. Sabar, sabar, sabar. Tadi 4 ke 7 3. Ini satu, satu. Oh iya benar, plus 1 kan? Plus 1 yang kuning ya? Iya, Baru yang ini hijau kan? min satu. Ini ini plus 1 dua-duanya. Kuning plus Oh 1, iya. hijau plus 1. Ya kan? Oh iya, iya. Berarti 9 ke X. Berarti X1 berapa? X1 sama dengan 10. 10. X2 sama dengan Ya, 8. Jawabannya D. Ya kan? iya. Nah, sekarang coba Mas kerjain yang ini, operasi matematika dasar yang huruf ini. Cara ngerjainnya seperti apa coba? Nah, soal seperti ini, huruf seperti ini akan banyak ditemukan di apa namanya tes CPNS di 2023 kalau nggak salah kemarin keluar, di tahun saya juga keluar. Jadi coba ini dipelajari lagi untuk yang soal seperti ini yang tipe huruf, untuk soal deret. Kita coba bahas ya. Contoh, satu. Ini soal deret dua berarti ya. Kan berarti apa nih? C, C, F, I, L, O. eh, ini coba kita ganti jadi angka saja. Satu, dua, yang ini X.
Seperti ini kan? Ya, Itu jangan ganti satu atau dua deh, bingung ntar. Ini huruf satu, ini huruf dua. Gini aja. Oke. eh Paling gampang, kita harus tahu dulu C itu huruf ke berapa gitu. C itu huruf ke berapa? Ketiga. ketiga. F itu huruf ke 7, tujuh. I itu huruf ke 10, hah? I 10. 9, 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9. L itu huruf ke 12. L 12. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. O. 15. O 15. Oke, baru ini, yang ini X, yang ini X1, yang ini X2. X itu huruf ke 24. 24. Nah, kalau udah kayak gini udah kelihatan polanya. Ini F bukan huruf ke-7, ini huruf ke-6. Eh, Jika kita highlight, eh, pada angka, pada angka highlight hijau, selisih plus 3. Benar nggak? Benar. Berarti X1 dan X2 apa jawabannya? X1, X2 jawabannya apa? X1 kan berarti kan berapa? 18. X2 itu 21. Huruf ke-18 dan huruf 21 apa? R sama U. R dan U. Oke, jawabannya adalah A. Shoot. Yes, kita dapat shoot. Cukup mudah ya. Ini harap dikuasai soal seperti ini karena Ini soal kalau ngerjain sendiri susah, Mas. semacam ini kayak soal bonus sih. Jadi kita tinggal cari apa namanya, em, cari selisihnya. Nggak apa-apa. Dibiasain susahnya, maksudnya dikerjain susahnya supaya nanti saat ujian langsung udah terbiasa susah dan kita udah tahu jawabannya gitu. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Tiu silogisme. Nah, silogisme paham nggak, Mas? Sedikit paham, Mas. Kalau Sebagian dari besar yang berarti nomor proses 9 sampai ini, ini orang mengetop yang seperti banyak ada seorang selebriti setiap selebriti ada orang ngetop.
A. Jawabannya A. Oke. Em, untuk soal-soal seperti ini akan lebih mudah jika kita menggunakan ilustrasi. Ilustrasi itu kayak visualisasi lah untuk em, mempermudah kita mengerjakan soal. Kita salin dulu soalnya ke sini ya. Oke, baru ini kita perbesar. Picture. Oke, seperti ini. Nah, paling gampang kita tuh berikan ilustrasi seperti ini. Misalnya kita pakai bulat aja. Ilustrasi pertama ini adalah, Mas masih ingat diagram Venn nggak sih? Yang dia beririsan seperti ini ada bulat-bulat gitu. Masih, Mas. Pernah belajar kan? Pernah. Kita kan gunakan itu. Em, yang ini kita bisa bilang adalah selebriti. Oke, terus habis itu yang ini kita bilang lagi, terus kita bedain warna. Yang ini berwajah cantik. Terus habis itu kita bilang lagi, yang ini eh, Orang apa? selebriti. Top. Orang ngetop. Duh, mana deh? Yang ini cantik Rina. Rina, oke. Yang ini, yang ini apa nih? Funny. Nah, kalau udah seperti ini, harusnya udah gampang. Jadi, ya kita warnain dulu. Ini warna ini warna ini warna merah, ini warna, oke, seperti ini ya. Coba kita lihat premisnya. Sebagian selebriti berwajah cantik. Berarti eh, selebriti kita taruh di sini kan? Eh, sabar, sabar. Oh, salah, salah. Gini aja ya. Kita kita apa namanya? Kita kita copy paste. Kita taruh di bawah. Oke. Nah, ini kita hapus supaya ntar nggak susah. Oke. Dia bilang sebagian selebriti berwajah cantik. Eh, berarti kan selebriti itu yang mana? Yang ini kan? Nih, Mas kebingungan nggak sih kalau saya gini? Sorry, sorry. Langsung seperti ini aja deh. Sebagian selebriti berwajah cantik. Berarti kan kita taruh ini di sini kan? Di dalam apa namanya? Coba bring forward. Tulisannya kehalang. Gini aja deh.
Nah, ini aja. Oke, ini lebih baik. Nah, eh, pada soal dibilang sebagian selebriti berwajah cantik. Kan yang hijau ini kan apa namanya? Yang biru tua ini ya. Wajah cantik, selebriti. Berarti selebriti bisa saya taruh sini kan? Ini bring forward coba. Bisa nggak seperti ini? Bisa. Bisa kan? Oke, selanjutnya kita taruh lagi. Rina, eh, orang yang ngetop, yang cantik. Berarti Rina mana? Rina, untuk Rina kita lewatin dulu. Terus dia bilang lagi di sini, yang bawah ini nih. Urutannya nggak masalah ya, kita coba lengkapin semua. Setiap selebriti adalah orang yang ngetop. Orang yang top mana? Ini kan? Betul kan? Ya. Nah, berarti eh, saya bisa taruh seperti ini nggak? Setiap selebriti adalah orang yang ngetop. Ini saya taruh paling belakang. Baru ini saya besarkan. Nah, sampai sini paham nggak? Ya. Ya kan? Kan dia bilang setiap selebriti adalah orang yang ngetop. Berarti kan ngetop, setiap selebriti pasti ada di dalam lingkaran ngetop. Oke? Terus yang tadi, yang pertama kali sekali, sebagian selebriti adalah orang yang berwajah cantik. Terus habis itu makanya saya taruh yang oranye itu di atas eh, eh, selebriti. Yang oranye kan selebriti, sorry kebalik. Yang oranye selebriti, yang berwajah cantik itu yang eh, ini apa sih namanya biru ya? Ya biru lah, seperti itu kan? Masih bisa dipahami ya, Mas? Masih bisa diikutin ya? Iya, bisa. Ya kan? Ini tadi step yang pertama, terus step yang kedua saya taruh seperti ini. Oke, selanjutnya satu sudah, empat sudah. Sekarang kita lihat Rina. Rina itu yang warna merah. Rina adalah orang yang ngetop dan cantik. Cantik tadi yang mana? Warna apa? Biru tua. Cantik itu biru tua. Terus orang yang ngetop itu yang mana? Hijau. Hijau. Berarti kalau saya taruh Rina di sini, set, 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 set. Rina termasuk orang yang ngetop dan berwajah cantik. Betul nggak? Betul. Tapi dia belum tentu selebriti. Karena selebriti itu yang warna oranye. Betul kan? Kenapa warna oranye itu saya taruh setengah seperti ini? Karena dia bilang sebagian berwajah cantik. Lain halnya kalau pada soal dibilang semua selebriti berwajah cantik. Kalau semua selebriti berwajah cantik, berarti dia akan saling timpa seperti ini. Sorry. Ini kita taruh atas aja. Coba. Nah, kalau dibilang semua selebriti berwajah cantik, saya akan timpa seperti ini, menutupi. Nih, seperti ini. Tapi karena dia dibilang sebagian, makanya saya taruhnya setengah seperti ini. Logikanya masuk nggak, Mas? Iya, Mas. Oke? Berarti clear ya. Lalu, dibilang lagi, Fanny adalah seorang selebriti. Selebriti itu yang mana? Yang oranye kan? Ya, orange.
begini. Bring to front. Oke, berarti jawabannya mana? Kalau berdasarkan diagram pen yang sudah kita buat. Tidak ada jawaban namanya. Betul. Jadi sebetulnya dari jawaban ini tidak ada jawaban. Kenapa saya bilang tidak ada jawaban? Karena pada jawaban yang A, Rina selebriti cantik. Dia bilang Rina adalah selebriti yang cantik. Ini enggak, Rina ternyata ngetop dan cantik. Kalau berdasarkan diagram Venn yang di sini. Bahkan kita nggak usah ngelihat diagram Venn, kita juga bisa ngeliat. Lalu dia bilang, Fanny berwajah cantik. Fanny adalah seorang selebriti. Sementara selebriti dan cantik itu eh, ada sebagian saja gitu. Bener kan? Kan kita lihat kan yang oranye ini kan apa? Selebriti kan? Sementara Ya, berwajah cantik ini yang biru ini. Belum tentu. Walaupun Rina, si Fanny itu selebriti, tapi berwajah cantik. Kita bisa lihat dari diagramnya kan? Nah, jawabannya itu adalah tidak ada jawaban. Sampai di sini bisa dipahami ya, Mas? bisa mas. Oke. Em, Sekarang ada soal yang lebih mudah, yang nomor 10. Coba, Mas bisa lakukan share screen nggak? Coba lakukan simulasi silogisme seperti yang saya lakukan. Ada file Word kan? Ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, saya pandu nanti. Ini saya stop share screen dulu. Sekarang coba share. Oke, eh ini soalnya tadi, sabar. Oh, soalnya saya share screen, saya ini dulu, apa namanya? Saya bagikan dulu. Coba download di itu. Di mana namanya? Di di chat Zoom meeting. Ada ya soalnya ya? Ada. Oke. Nah, tahap pertama yang dilakukan adalah coba bikin kotak warna merah itu kebun anggur. Oke, itu bikin warna merah. Di shape format kalau nggak salah itu. Di bagian fill, di shape fill yang Shape fill. ya. Oke, kasih warna merah. eh itu kebun anggur, oke. eh Lalu pohon berwarna hijau.
Kotak yang kedua, pohon berwarna hijau. Apa Mas tadi? Pohon berwarna hijau. Berdaun hijau. Oke, kasih warna hijau. Oke, habis itu bikin kotak ketiga, pohon berdaun kuning. Oke, kasih kuning. Eh, nggak kelihatan. Coba kuning kuning tua saja, biar tulisannya. Ya, kasih warna hitam saja tulisannya. Oke, sisa kotak yang lain hapus. Oke, sekarang dia bilang semua pohon di kebun anggur, di kebun anggun berwarna hijau. Coba Mas Fahri, saya pengen lihat taruh kotaknya seperti apa. Semua pohon di kebun anggur Semua pohon berda. di kebun anggun berwarna hijau. Nggak bisa digeser, Mas. Oh, Kenapa? udah. Semua pohon di kebun anggur. Kalau itu sebagian pohon berwarna hijau. Nah, berarti kan dia saling nimpa kan? Iya, Oke. Lalu terus disebutkan lagi, ada pohon berwarna kuning. Terus warna kuning di mana berarti? ada pohon ek berwarna kuning. Ada pohon X warna kuning. Di sebagian ini, Mas. Salah, ya di luar lah. Kan Oh dia iya bilang deh. semua di luar lah. Udah benar Oh berarti. iya, Betul kan? iya. Oke, sekarang sudah dapat apa namanya visualisasinya. Jawabannya apa? Pohon ek tidak boleh di kebun anggur. Betul. Gampang kan silogisme kan? Iya, Nah, jadi untuk mengerjakan silogisme, kalau nanti dikasih kertas coret-coretan, Mas bisa bikin visualisasi seperti ini. Ini prosesnya kalau Mas latihan misalnya 5 atau 6 kali, itu mungkin kayak cuman 10 detik atau mungkin 5 detik mengerjainnya. Ya, selesai. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini, Mas Fahri. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Nanti untuk coret-coretannya saya akan bagikan. Em, yang paling penting di TIU itu adalah banyak-banyakan latihan soal. Em, iya, sejauh ini, apakah ilmunya bermanfaat, Mas Fahri? iya bermanfaat, Mas. Oke, mantap. Ini karena Bu Rebecca tidak bergabung, jadi tidak apa-apa. Kita sudahi dulu di hari ini. Nanti untuk rekamannya yang saat sesi satu, sesi 2, sesi 3 juga akan saya share. Sementara soalnya butuh di convert dan laptop saya tidak apa namanya berat memori. Oke, saya undur diri. Terima kasih, Mas Pari. Selamat malam. Ya, terima kasih, Mas.